Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Maba, saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan masih berkaitan dengan pusaka yang biasa ada di Indonesia, yang biasanya benda pusaka itu dianggap memiliki sebuah kekuatan yang gaib, yang tidak tampak, dan kita mempercayainya dalam hal keberadaan makhluk gaib yang menjadikan benda pusaka, salah satunya sejenis keris tadi, memiliki sesuatu kekuatan, dalam arti keberadaannya saja, bukan dalam arti mengikuti apa-apa yang dibisikkan ataupun yang diinginkan oleh makhluk gaib yang ada di dalam benda pusaka tersebut. Ya, anggaplah seperti kalau Allah menceritakan bangsa jin ataupun setan, iblis yang ada di dalam Al-Quran. Allah menceritakan itu agar kita tahu bahwa ada makhluk selain manusia yang tidak tampak, bahwa itu ada keberadaannya di dunia ini ataupun di sekitar kita. Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Kemudian juga Allah menyampaikan akan pekerjaan atau perbuatan atau langkah-langkah setan yang kerjaannya menggoda manusia dan mengajak manusia ke dalam kesesatan dan lain-lain. Allah ngasih tahu agar juga kita waspada dan jangan mengikuti langkah-langkahnya. Jadi itu yang harus kita bedakan. Bukan berarti kalau kita itu mempercayai keberadaannya, kemudian dianggap kita syirik atau mengimaninya. Tidak. Kalau hanya sebatas mengetahui keberadaannya dan langkah-langkahnya, tapi dalam hal mengetahuinya itu tidak sampai kita mengikuti langkah-langkahnya. Insya Allah seperti itu. Maka kembali seperti yang saya sampaikan awal tadi tentang benda pusaka seperti keris.
dan yang lainnya tentunya, seperti ada cincin yang bertuah katanya, atau tongkat, atau tombak, ataupun jimat-jimat yang lain yang ya hampir sama, yang semuanya itu kalau umpamanya dalam pembuatan awalnya saja sudah mengundang makhluk gaib itu agar masuk di dalam benda-benda tersebut. Paling tidak kalau kita lihat cara pembuatan benda pusaka seperti keris yang katanya ampuh ataupun sakti, itu kan prosesnya tidak biasa, tidak seperti membuat pisau dapur yang hanya diniatkan ingin untuk memotong sayuran umpamanya, sehingga tidak pakai ritual-ritual tertentu, tidak pakai sesaji, tidak pakai mantra, atau pakai puasa dan lain-lain sebagainya, kan tidak. Tapi kalau yang benda yang dianggap menjadi benda pusaka tadi atau bertuah, biasanya yang saya tahu cara pembuatannya ya lewat ada ritual-ritual tersendiri yang tidak sederhana biasanya, bahkan semakin ritualnya lebih mungkin banyak, syaratnya juga banyak, dan yang membuatnya juga orang yang ya sakti umpamanya, kata orang, itu mungkin hasilnya juga beda, sehingga pusaka itu lebih sakti menurut manusia. Tapi yang jelas biasanya benda apapun kalau dilakukan ritual-ritual tertentu atau mantra tertentu, biasanya ada makhluk gaib yang masuk di situ. Dan kita sebagai orang yang beragama Islam diberi tahu oleh Allah, makhluk selain manusia itu ya ada bangsa jin, dan bangsa jin itu juga bermacam-macam. Mungkin ada yang siluman, ada yang ifrit, ada yang iblis, setan, yang mungkin mirip binatang atau bangsa binatang yang bermacam-macam. Ada ayam, ada kambing, ada kerbau, sapi, ya kira-kira seperti itu. Jadi bangsa jin pun juga bermacam-macam. Dan di dalam Al-Quran Allah juga sudah memberitahu bahwa ada bangsa selain manusia, yaitu bangsa jin. Dan tugasnya juga sama, yaitu untuk menyembah kepada Allah. Hanya saja nanti bangsa jin itu juga mirip dengan bangsa manusia, ada yang beriman dan ada yang kafir. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi jangan terus kita punya pemikiran bahwa orang yang mempercayai bahwa benda-benda pusaka sebangsa
keris, ataupun tongkat, tombak, batu cincin yang ada kekuatan gaibnya itu kemudian disalahkan. Tidak seperti itu. Kalau kita memahaminya hanya sekedar mempercayai keberadaan makhluk halus atau gaib bangsa jin tadi. Tapi tidak sampai kita itu mempercayai salah satunya, mengikuti langkah-langkahnya, dan mempercayai dia bisa memberikan sesuatu pada kita seperti umpamanya ada keris untuk keselamatan atau benda yang lainnya, entah itu gelang, kalung, ataupun cincin tadi. Ada yang pernah kita dengar ada keris untuk pertanian umpamanya, agar mungkin tanamannya subur, panen berhasil dengan baik, mungkin seperti itu. Dan yang lain-lain sebagainya. Nah, itu yang kita tidak boleh meyakini seperti itu, karena itu akan merusak ketauhidan kita. Kita harus kembali kepada Allah. Kalau di Al-Quran, di surat Fatihah, ada ayatnya yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi kita kembalikan kepada Allah dalam hal menyembah dan juga dalam hal mohon pertolongan. Jadi itu yang harus kita ketahui, jangan sampai keliru menyikapi tentang benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib tadi, yang dianggap pusaka, bertuah, dan lain-lain. Jadi kita tidak usah juga kagum berlebihan ataupun memujanya ataupun terheran-heran kok ini bisa berdiri keris itu umpamanya, atau bisa terbang, bisa bergerak sendiri dan lain-lain. Tidak usah heran, karena ada makhluk Allah yang lain selain manusia, yaitu bangsa jin tadi, yang memang dia bisa melakukan hal-hal yang menurut kita ya tidak umum, karena sesuatu yang bergerak kelihatannya sendiri, tidak ada yang menggerakkan itu, kalau menurut manusia itu sesuatu yang biasanya dianggap luar biasa. Tapi kalau kita sudah paham, itu tidak aneh, tidak harus kita itu terpana berlebihan. Insya Allah seperti itu. Dan juga kalau kita sudah paham itu, kalau ada orang yang ya mungkin menyimpan benda-benda seperti itu, yang karena dianggap memiliki ya kekuatan-kekuatan seperti itu, ya kalau saya pribadi ya silahkan. Tapi yang jelas kalau pembuatannya itu dengan ritual-ritual tertentu itu atau mendapatkannya,
Ya, tidak jauh dari itulah, bahwa di dalamnya itu ada makhluk-makhluk bangsa jin. Maka untuk itu kita menyikapinya biasa saja. Atau kalau kita itu ingin lurus ketauhidan kita, ya tidak usah kita itu berurusan dengan benda-benda seperti itu kalau tidak ada manfaat bagi keimanan dan ketakwaan kita. Karena itu juga sebagai ujian bagi kita sebenarnya. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa keliru dan bisa merusak keimanan dan ketakwaan kita. Maka untuk itu kita kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah dan tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Dan kemudian kaitannya kepercayaan kita atau keyakinan kita akan keberadaannya cukup sampai keberadaannya saja, ditambah tidak usah mengikuti langkah-langkahnya ataupun bisikan-bisikannya, karena ada orang-orang yang bisa mendengar bisikannya agar menyuruh membuat makanan ini atau sesaji itu umpamanya. Itu tidak usah kita ikuti, karena itu mengarah jebakan-jebakan setan tadi, agar kita itu rusak keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita luruskan ketauhidan kita. Mari kita benahi amal ibadah kita. Kalau dulu mungkin masih tercampur dengan hal-hal yang keliru, karena masih banyak saudara kita yang ya sudah beriman, ya sudah sholat, puasa, tapi masih ya mempercayai pusaka itu berlebih, sehingga umpamanya pusaka itu harus dicuci saat bulan-bulan tertentu dengan sesuatu tertentu pula umpamanya, dan cara megang ataupun menaruhnya itu seakan-akan disembah umpamanya dengan penghormatan yang khusus, padahal itu hanya besi biasa, benda biasa yang kebetulan ditempati oleh makhluk Allah yang lain yang tidak nampak oleh mata kita. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Mudah-mudahan kita jadi tahu tentang ya makhluk gaib yang ada di dalam benda-benda yang dianggap pusaka atau bertuah tadi. Untuk itu mari kita luruskan ketauhidan kita. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah menabur. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.